Assalamualaikum Pak Ludi. Waalaikumsalam Pak Nana. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Nana. Ya Pak Ludi, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu ya, bahwa saya berencana ingin mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi melakukan observasi kelas dalam proses pembelajaran di kelasnya Bapak gitu yang saat Bapak sedang mengajar. Boleh nggak saya melakukan kunjungan observasi gitu? Dengan senang hati Pak Nana, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tapi sebelum masuk kelas melakukan observasi, saya mungkin ingin mengajak Pak Ludi berdiskusi sebelum masuk kelas observasi lah. Baik Pak Ludi, dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, saya ingin tahu nih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu apa ya Pak? Ya. Baik Pak Nana. Nah, terkait dengan observasi nanti Bapak di kelas saya, kebetulan nih materi yang sedang saya ajarkan kan tentang konsep pasar. Nah, sehingga tujuannya yaitu pertama menganalisis keterkaitan konsep pasar dengan kebutuhan, dengan kelangkaan, termasuk dengan fenomena khususnya kegiatan pasar dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan itu kira-kira apa saja Pak? Terkait dengan aspek pengembangan itu sebenarnya ada 3 ya Pak ya. Nah, itu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Nah, terkait dengan aspek pengetahuan, jadi nanti siswa mengetahui konsep tentang pasar itu sendiri. Misalnya tentang pengertian, kemudian ciri-ciri suatu pasar, sampai pada bentuk-bentuknya, bahkan sampai contoh-contoh pasar sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Nah, kemudian aspek keterampilannya bahwa diharapkan siswa nanti punya keterampilan bagaimana proses suatu terbentuknya harga pasar. Nah, nanti anak ini akan memperagakan bagaimana terjadinya suatu negosiasi antara penjual dengan pembeli sampai terjadi kesepakatan harga. Nah, yang ketiga aspek sikap yaitu karena nanti ada bentuknya diskusi kelompok, maka diharapkan dalam diskusi itu kita akan dapat melihat sikap kemandirian, kerjasama, saling menghargai pendapat orang, dan seterusnya, seperti itu. Ya baik Pak. Untuk mencapai tujuan, kemudian mencapai area yang ingin Bapak kembangkan itu, kira-kira strategi atau cara yang Bapak persiapkan nanti dalam proses pembelajaran itu apa saja tuh? Ya. Jadi untuk persiapan dalam mencapai aspek-aspek tersebut, ya secara kegiatan pembelajaran, setelah siswa mendapatkan penjelasan terkait materi melalui bahan tayang, terus video maupun penjelasan dari guru, nanti siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, ini juga metode yang saya gunakan juga metode problem based learning, karena nanti dalam lembar kerja tersebut ada suatu permasalahan yang memang harus dipecahkan secara kelompok, seperti itu Pak. Nah, ada metode lain enggak Pak, selain apa istilahnya variasi, selain metode atau model pembelajaran problem based learning yang Bapak kemukakan tadi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang Bapak sampaikan gitu? Sebenarnya ada juga di mana untuk mencari materi dalam bahan diskusi, kan anak ada
penggalian gitu ya. Maka inquiry juga ada di situ ya, inquiry di mana siswa harus mencari terlebih dahulu bahan-bahan yang harus mereka kuasai dalam proses diskusi nanti. Inquiry ya. Nah, berkaitan dengan inquiry, dikasih masalah tadi kan. Betul. Nah, harapannya siswa itu menemukan gitu ya. Tadi yang betul nggak? Yang saya tangkap bahwa siswa diharapkan menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Apakah betul seperti itu? Betul ya. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya. Mungkin kita langsung masuk kelas ya. Oh ya, baik Pak, baik. Makasih Pak, Ya, mari Pak. Ya. Di Terima kasih, kelas Mas. mana tadi? Kita menuju ke kelas ya Pak? Ya, di lantai baik. 3. Ya, baik Mari Pak. Pak. Ya. Mudah-mudahan kita lancar ya Pak. Silakan Pak. Ini kelas 10B di jam pertama dan kedua saya berada di sini. Ya. Assalamualaikum. Silakan, bawa di sana. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Baik, sebelum Bapak ke materi, perkenalkan di sana ada Pak Nana Sudiana. Pada jam ekonomi ini bergabung di kelas kita. Kesempatan ini kita dapat kunjungan ya. Pak Nana Sudiana akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya, di mana selama 2 jam pelajaran akan membersamai kegiatan kita dalam pelajaran ekonomi. Ya, baik anak-anak. Hari ini Jumat tanggal 29 Februari 2024, materi yang akan saya ajarkan dalam pelajaran ekonomi sekarang yaitu tentang pasar. Ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin cek kehadiran kalian dan sebaiknya agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, mari sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adakah yang tidak hadir teman kalian? Ketua kelas ada laporan? Hadir semua ya? Baik. Ya, silakan persiapkan buku kalian, perangkat belajar kalian. Kita akan selama 2 jam pelajaran ini kita akan membahas terkait dengan materi ekonomi. Ya, Bapak sudah siapkan bahan tayangnya. Materi kali ini adalah tentang pasar, ya, tentang pasar, di mana masih ada berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang harga keseimbangan, sebelumnya tentang penawaran, permintaan, dan sebagainya. Hari ini saya akan fokuskan pembahasan tentang pasar. Nah, sebelum saya membahas tentang pasar, ya, ada sebuah pertanyaan nih yang terkait dengan materi sebelumnya. Dalam pelajaran ilmu ekonomi, salah satu kegiatan kan antara lain tadi ada permintaan, penawaran, dan pasar. Masih ingatkah kalian tentang mengapa manusia perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ya, silakan Samuel. Jadi manusia itu perlu belajar ilmu ekonomi karena ya alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu lebih sedikit Pak jumlahnya daripada alat yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan sehari-harinya Pak. Jadi harus belajar ilmu ekonomi cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ada jawaban lain? Ya, silakan Stevi. Perencanaan bisnis, bagus. Satu lagi, jawaban yang lain. Silakan. Ya, saya setuju sama yang dibilang Mas
daripada apa yang mereka butuhkan, sehingga membutuhkan ilmu ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat yang tadi menjawab. Oke. Ya, nah, jadi kegiatan ekonomi itu banyak sekali ya, antara lain untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Nah, terkait dengan pasar, ya, mari kita sama-sama saksikan bahan tayang yang akan saya jelaskan untuk memahami lebih lanjut tentang materi. Ya, baik. Sebelum membahas lebih lanjut, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang pasar? Apa sih tujuannya? Ya, nah, ada beberapa tujuan dalam mempelajari tentang pasar. Ya. Yang pertama, diharapkan ya setelah kalian mempelajari materi ini dapat mengetahui tentang konsep ilmu ekonomi yang terkait dengan kebutuhan manusia, kemudian adanya kelangkaan sumber daya. Seperti tadi yang Samuel sampaikan, kenapa manusia mempelajari ilmu ekonomi? Karena adanya keterbatasan sumber daya. Yang kedua, kemudian dapat mengkaitkan antara kebutuhan manusia dengan kelangkaan sumber daya yang dengan perspektif yang holistik, ya. Dan ketiga, menerapkan tentang konsep pembelajaran sebagai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan dengan kalian nanti mempelajari tentang pasar, ya, dapat diterapkan secara teori dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mohon maaf ada salah ketik nih. Kalian nanti dapat menganalisa sebuah fenomena, ya, sebuah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, terutama terkait dengan nanti kegiatan pasar, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan sekitar kalian. Dan kelima, diharapkan nanti dapat menyusun sebuah laporan penelitian. Namun nanti kita arahkan pada sebuah diskusi, ya, sampai nanti kalian dapat menganalisa apakah suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai suatu pasar atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu, yuk kita bahas lebih lanjut terkait dengan materi pasar. Ya, ada tiga pembahasan ya, yaitu kita akan membahas tentang pengertian pasar dan syarat-syarat pasar. Nah, pasar dapat diartikan secara sempit, ya, seperti lihat di sini. Saya berikan garis bawah. Pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli. Coba dipahami dulu. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Artinya ini hanya dikatakan sebagai suatu tempat saja. Ya. Nah, pasar ini juga bisa diartikan dalam arti luas, yaitu adalah tidak terbatas pada suatu kondisi tempat, tetapi bisa di mana saja dan kapan saja. Bisa di dalam kelas, bisa di rumah, ya. Tidak terbatas pada suatu tempat. Nah, ini yang dikatakan dengan pasar sebagai arti luas. Untuk pengertiannya bisa dipahami? Baik. Kemudian ciri-ciri pasar, ya. Suatu kondisi bisa dikatakan sebagai suatu pasar apabila memenuhi syarat-syarat pasar atau ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu adanya pembeli. Kedua, adanya penjual. Ketiga, tersedianya produk yang diperjualbelikan. Dan keempat, terjadinya kesepakatan harga. Saya rasa untuk pemahaman penjual dan pembeli kalian paham ya. Nah, kita lihat dulu nih. Penjual dalam ilmu ekonomi sering juga dikatakan sebagai produsen, betul sekali. Ya, sebagai produsen atau orang yang melakukan penawaran atau permintaan. Produsen melakukan apa? Penawaran, betul. Kemudian pembeli atau bahasa lainnya itu konsumen. Ya. Dalam hal ini konsumen melakukan apa? Permintaan. Terus syarat ketiga yaitu tersedianya produk. Ya, produk itu bisa berupa barang atau jasa
yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan harga. Masih ingat tentang kondisi kesepakatan harga? Terbentuknya harga melalui apa namanya? Kegiatan apa? Di mana pembeli dan penjual melakukan suatu komunikasi, interaksi, tawar-menawar. Dalam bahasa lainnya apa? Negosiasi, betul sekali. Nah, saat terjadinya negosiasi, kemudian ada kesepakatan antara pembeli dan penjual pada suatu produk, ya, pada suatu jumlah produk dan harga yang disepakati, itulah yang disebut dengan harga pasar. Nah, apabila suatu kondisi mengandung 4 ciri-ciri ini, maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai suatu pasar. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Syarat-syarat pasar. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Berikutnya, materi yang terkait dengan pasar yaitu fungsi pasar. Ya. Fungsi pasar yang pertama adalah fungsi distribusi. Masih ingatkah kalian pengertian distribusi? Menyalurkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Nah, ini lihat. Pasar berfungsi sebagai fungsi distribusi. Ya. Jadi, dengan adanya pasar, maka jarak antara konsumen dengan produsen semakin dekat. Ya, semakin dekat. Karena apa? Hasil produk yang dihasilkan produsen ini bisa ditempatkan ya, atau bisa didekatkan kepada konsumen melalui suatu pasar. Ya. Sebagai contoh gini, produk beras. Ya. Siapa yang menghasilkan beras? Petani. Adanya di mana petani? Di sawah, di daerah pedesaan. Sementara konsumennya tidak hanya orang-orang desa saja, tapi orang kota juga mengkonsumsi beras. Tidak mungkin kan orang kota langsung pergi ke sawah, ke petaninya membeli. Nah, jaraknya cukup jauh nih. Maka dengan adanya pasar, maka jarak antara konsumen dengan produsen lebih dekat. Nah, ini terkait dengan fungsi distribusi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Yang tadi kita bahas nih. Harga pasar terbentuk dari adanya tawar-menawar atau negosiasi, sehingga diperoleh kesepakatan tentang harga. Lalu, fungsi ketiga yaitu fungsi promosi. Karena kita lanjutkan materi tentang pasar. Nah, setelah kita mempelajari, ya, kita membahas tentang pengertian pasar, ciri-ciri pasar, bentuk-bentuk pasar. Nah, Babas punya beberapa gambar nih, punya beberapa gambar. Nah, menurut kalian, manakah yang disebut sebagai pasar? Gambar A, B, C, atau D? Coba kalau yang di belakang, Daniel. Apakah gambar A termasuk pasar? Itu adalah sebuah kondisi, ada permainan gitu. Ya, pasar. Apakah 4 ciri tadi memenuhi? Siapa di situ kira-kira konsumennya? Konsumen para pendatang. Iya. Siapa produsennya? Yang punya lingkaran apa? Wahana, betul. Apa yang diperjualbelikan? Jasanya. Permainan ya. Adakah kesepakatan harga di situ? Ada, dalam bentuk tiket misalnya gitu ya. Nah, baik. Bagus jawabannya. Kemudian gambar B, itu ada minimarket. Ya, tidak asing lagi nih. Ada Indomart, Alfamart. Ayo, Talita punya jawaban? Apakah ini bisa disebut sebagai pasar? Sorry Talita ya. Syarat pertama memenuhi syarat? Adakah konsumen di sini? Ada. Adakah produsen? Ada harga yang barang yang diperjualbelikan? Ada. Ada kesepakatan harga? Ada, baik. Untuk gambar D, siapa yang mau menjawab? Gambar D? Ada perahu, ada produk-produk segala macam. Ya, silakan Stefania.
Baik. Oke, terima kasih Sen ya. Terakhir, ini ada suatu gambar di mana ada banyak pengunjung nih, terus di sini ada tulisan bursa kerja. Ya, ada tulisan bursa kerja. Apakah ini bisa disebut sebagai pasar? Iya. Nah, kita coba telusuri. Syarat-syarat pasar apakah terpenuhi? 1. Ada konsumen? Siapa konsumennya? Orang yang mencari kerja. Adakah produsennya? Yaitu orang yang memberi pekerjaan ya, atau pihak yang memberi pekerjaan. Adakah produk yang diperjualbelikan? Ya, yaitu jasa. Adakah kesepakatan harga? Nah, ya, terkait dengan gaji dan sebagainya. Baik, nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya terkait dengan kondisi-kondisi suatu pasar, nah, maka kegiatan berikutnya adalah kita coba berinteraksi lebih lanjut melalui forum diskusi. Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk diskusinya. Bapak tetapkan ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kemudian ini kelompok 3 ya. Kelompok 4 dan kelompok 5 ya, kelompok 6 nanti di sana ya. Baik, apa yang harus kalian lakukan? Bapak tampilkan lembar kerjanya. Nah, ini yang sudah ada di kalian. Nanti kalian tuliskan kelas, kemudian nama anggota kelompoknya, nomor absensi, kemudian nama kelompoknya. Kelompok 1 berarti yang dilingkari huruf A ya, dan seterusnya. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kelompok terbagi menjadi 6 orang sudah, kemudian di bawahnya ada beberapa gambar ya, ada 6 gambar. Maksudnya adalah kelompok 1 membahas gambar nomor 1 atau gambar A di situ ya. Kelompok 2 membahas gambar B dan seterusnya. Kelompok 3 membahas gambar yang C dan seterusnya, seperti ini. Nah, silahkan kalian diskusikan ya, silahkan kalian diskusikan apakah foto-foto ini atau gambar-gambar ini memenuhi sebagai pasar atau tidak. Kemudian ya, bentuk-bentuk pasarnya masuk dalam bentuk pasar apa? Kalian ingat tadi sesuai dengan materi ada berapa bentuk pasar? Ada 5 ya. 1 berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Apakah barang apa saja, barang apa? Apakah itu termasuk pasar konkret atau pasar abstrak ya? Yang kedua, berdasarkan luas wilayah. Apakah gambar itu memenuhi syarat atau ciri-ciri bentuk pasar berdasarkan luas wilayah dan seterusnya ya. Nah, waktu yang Bapak sediakan kurang lebih sekitar 15 menit untuk kalian diskusikan. Kemudian nanti hasil diskusi itu dipresentasikan ke depan. Silakan kalian kerjakan dari sekarang ya. Ya, silakan dibagi kelompoknya, dibagi perannya ya. Pembagian tugas dari situ. Bagaimana kegiatan diskusi? Sudah sampai mana? Ya. Ini, adakah yang mau ditanyakan? Termasuk pasar monopoli, Pak. Nah, jadi gini ya. Yang kalian diskusikan itu kan salah satunya adalah bentuk-bentuk pasar ya. Nah, kalau terkait dengan gambar A ini adalah PLN. Nah, PLN ini dilihat dari struktur pasar, kan ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Kamu bisa lihat nih ciri-ciri pasar persaingan sempurna. PLN termasuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Yang tadi si Rizko sebutkan, ini adalah pasar monopoli. Nah, kamu jelasin, kenapa disebut pasar monopoli? Ingat ciri-cirinya? Misalnya apa? Hanya ada satu penjual, gitu. Nah, nanti
berikutnya, bentuk pasar berikutnya apa nih? Termasuk bentuk pasar apa? Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok yang lain? Ya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Kebagian apa? Kebagian foto apa? Ini motor. Pameran motor ya. Saya ingin bertanya, ini bisa nggak kalau misalnya kita asumsikan sebagai pameran motor gitu Pak? Bisa. Pameran motor ya. Misalnya biasanya pameran motor itu dilaksanakan di mana ya? Diadakan di mana? Taruhlah di mall ya. Nah, ini adalah suatu pameran motor yang diadakan di mall. Nah, sekarang kaitkan dengan bentuk pasar. Kira-kira bentuk pasar apa motor ini, pameran motor ini? Contohnya gini. Apakah termasuk monopoli, oligopoli, atau monopolistik gitu? Ya, coba dilihat bentuk-bentuk pasarnya lain. Terima kasih. Ya, kelompok ini kelompok 6. Ya, gimana kelompok 6? Sudah sampai mana? Kita dapat yang pasar terapung, Pak. Pasar apung. Iya, pasar terapung-apung. Gimana sudah sampai mana? Bentuk pasar ke berapa? Secara kayak itu masuk pasar apa? Gimana? Secara zona gitu masuk. Oh, secara luas wilayah ya. Nah, tadi materi yang saya tayangkan, pasar berdasarkan luas wilayah itu kan ada pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Nah, kalian mengasumsikan pasar apung itu ada di suatu daerah. Misalnya daerah mana nih yang ada pasar apungnya nih? Ya, Kalimantan misalnya gitu ya. Bisa ada di suatu Kalimantan, tepatnya tuh yang video yang tadi saya tayangkan di Samarinda gitu ya. Nah, pasar apung itu ada di wilayah suatu desa ya, suatu lingkungan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan sebagai pasar lokal. Karena apa? Pembelinya berasal dari sekitar situ. Pak, untuk kita dapat pasar terapung, Pak. Iya. Saya ingin bertanya, untuk zona kayak area wilayah untuk pasar terapung itu apa ya, Pak? Ya, nah baik. Pasar terapung. Nah, kalian ada beberapa tayangan video sebenarnya ya terkait dengan pasar apung. Biasanya pasar apung itu dilaksanakan manakala suatu daerah atau suatu masyarakat itu terkendala dengan tempat. Jadi yang sangat memungkinkan itu misalnya di daerah pedalaman Kalimantan lah. Jalur darat kan susah nih. Kebanyakan kan perairan. Maka alat transportasi masyarakat lebih banyak ke perahu. Ya, nah sehingga perahu itu digunakan sebagai sarana untuk menempatkan barang-barang dagangannya. Nah, maka terbentuknya yang namanya pasar apung karena di mana pedagang-pedagang itu perahu-perahu yang sudah terisi dengan barang dagangan berkumpul pada suatu wilayah perairan yang memungkinkan untuk bertemu dengan pembeli. Nah, sehingga kalau dilihat dari luas wilayah, kira-kira pembelinya berasal dari mana saja? Tentu saja kan dari masyarakat sekitar. Terus penjualnya dari masyarakat sekitar juga. Nah, berdasarkan ciri itu, maka pasar apung bisa dikatakan sebagai pasar lokal. Berdasarkan luas wilayah ya, karena pembeli dan penjual berasal dari daerah yang sama atau daerah sekitar tempat tinggal mereka. Gitu. Oke, lanjutkan ya ke bentuk pasar lainnya. Baik, ada lagi kelompok lain yang ingin ditanyakan terkait dengan diskusi? Ya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Iya. Ya. Apa dapat kebagian gambar apa? Indomaret. Ya. Nah, coba berdasarkan persaingan atau struktur pasar, termasuk bentuk pasar apa? Persaingan sempurna atau tidak sempurna? Nah, yang sudah kalian diskusikan tadi, Indomaret termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Diskusikan lagi nanti ya. Nah, persaingan tidak sempurna karena apa? Pembelinya banyak, penjualnya berapa? Hanya Indomaret dan Alfamart, hanya 2. Jadi kalau pasar yang penjualnya beberapa, pembelinya banyak, masuk bentuk pasar apa? Tidak sempurna. Bentuknya
Oligopoli. Oligopoli. Ya. Ya, silakan dilanjutkan lagi diskusinya ke bentuk-bentuk pasar yang lain. Ya. Oh, kelompok ini belum nih. Gimana? Baru sampai mana? Kita udah Nah. udah. Sudah selesai? Wah, hebat. Coba lihat. Udah, Pak. Ya. Kelompok 4 kebagiannya pasar tadi apa yang dibahas? Pameran motor. Ya. Nah, kenapa pameran motor bisa disebut sebagai suatu pasar? Ciri pertama apa? Ada penjual, ya. Dalam hal ini penjual ini siapa nih? Penjualnya yang orang motor. Toko-toko yang menyediakan motor ya. Ini mereknya apa aja sih? NMAX Supra. NMAX dari mana? Produsennya mana? Produsen. Honda. Iya. Honda. Honda. Terus ada Yamaha juga nih. Iya, Ada Suzuki. Nah, Toyota. Oh, Toyota nggak ada. Nah, jadi penjualnya beberapa kan ya? Penjualnya beberapa. Pembelinya kira-kira banyak nggak? Banyak. Nah, kalau berdasarkan ciri-ciri tersebut, penjualnya beberapa, pembelinya banyak, maka bentuk pasarnya disebut bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Ya, masuk dalam kategori pasar oligopoli. Gitu, lanjut. Nah, ini sudah betul nih. Oke, kemudian berdasarkan bentuk yang lain, yaitu apa nih? Waktu penyelenggaraan. Nah, apa yang kalian bahas tadi? Hasilnya bagaimana? Berdasarkan waktu penyelenggaraan. Iya, itu termasuk pasar bulanan. Karena Pembahasannya? pamerannya tuh nggak tiap hari gitu, Pak. Dia hanya ada diadakannya hanya tiap event gitu loh, Pak. Oh, baik. Ya. Iya, bisa masuk akal. Ada nggak pameran dibuka setiap tahun sekali? Ada. Contohnya apa tuh? Ya pameran yang kayak dia sebelumnya kemarin. Yang ulang tahun Jakarta apa tuh namanya? Jakarta namanya apa ya? Saya lupa. Apa tuh? Yang di Kemayoran? Iya, itu anuan. Itu P? PRJ. Nah, PRJ. Jadi kalau pameran ini dilaksanakan saat PRJ, berarti pasar itu masuk ke pasar tahunan. Oke, lanjut ke materi kita. Ya, kelompok 3. Gimana kelompok 3? Sudah sampai mana nih? Baru sampai 2? Nah, apa yang mau tanyakan? Mau nanya Pak, kalau pasar bursa transfer kerja itu maksudnya pasar kalau berdasarkan waktu pasar harian atau pasar minggu? Nah, Kita nggak tahu kan Pak. ya, Bursa jadi transfer itu kan kalian boleh mengasumsikan bahwa ini bursa kerja ini adalah bursa kerja yang dilaksanakan di suatu event ya. Nah, event itu setahun sekali. Contohnya di Jakarta tuh ada suatu kegiatan event tahunan ya, yang diadakan di GBK tuh, namanya apa ya? Nah, jadi event ini diadakan setiap setahun hanya sekali. Nah, berdasarkan waktu penyelenggaraan, karena diadakan setahun sekali, maka pasar itu adalah pasar tahunan. Nah, gitu ya. Ya. Kalau berdasarkan yang lain, bentuk pasar lain sudah? sudah Pak. Iya. Ini apa nih? Berdasarkan sifatnya. Nah, berarti pasar ini yang diperjualbelikan apa nih gitu ya? Sorry apa? Konkret atau abstrak ya? Nah, ini termasuk pasar apa nih? Bursa kerja nih? Pasar konkret ya? Oke. Ciri-ciri pasar konkret terpenuhi nggak? Penjual pembeli bertemu secara langsung? Oke. Barang yang diperdagangkan ada di situ? Ada. Ada kesepakatan harga? Nah, biasanya itu pembayarannya juga langsung. Bisakah dikatakan pasar abstrak? Coba nanti kalian diskusikan, cari materi. Sekarang kan banyak nih lowongan kerja yang dibuka melalui online. Mengirimkan lamaran kerjanya pun nggak harus datang ke perusahaan kan? Bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat aplikasi yang ada gitu kan, loker-loker gitu kan. Nah, kalau penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, itu berarti sudah pasar abstrak. Nah, seperti itu. Ya, baik, dilanjutkan. Baik, Nak, waktu diskusi sudah selesai, sudah habis. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Teknis presentasinya adalah nanti silakan maju, kemudian kalian menyampaikan berdasarkan hasil diskusi, kemudian Bapak berikan kesempatan untuk kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Ya, nanti sebutkan nama dan nomor absennya. Ya,
Diawali dari yang sudah siap kelompok berapa? Nah, kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 untuk tampil pertama mempresentasikan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, baik nak. Mari kita perhatikan ya, fokus ke depan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan tentang gambar A, yaitu PLN. Perkenalkan dulu namanya. Siapa saja? Perkenalkan, nama saya Irgi Reza Pahlevi dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Asfaris Kosulistio dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Nabila Mumtaz Raisa dari absen 22. Saya Samar Srateslas Panjaitan, absen 32. Perkenalkan, saya Lenggon Christoph dari absen 18. Nah, informasi yang terkait pada gambar A, kenapa bisa dikatakan sebagai pasar? Karena gambar A memenuhi syarat pasar, yaitu terdapat penjual, pembeli, tersedia barang yang diperjualbelikan berupa listrik, dan terjadi harga kesepakatan sehingga pembeli dan penjual pun menyetujui harga yang telah disepakati. 4A. Bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. PLN termasuk pasar abstrak karena barang yang diperjualbelikan oleh PLN tidak tersedia secara langsung dan transaksi dilakukan secara tidak langsung seperti menggunakan ATM, e-money, atau aplikasi. B. Bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. PLN termasuk ke dalam bentuk pasar nasional karena PLN menyediakan pasukan listrik untuk negara. C. Bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hub, pembeli atau penjual. PLN berkaitan dengan pasar persaingan tidak sempurna karena ia termasuk pasar monopoli. Dari sisi penjualan, perusahaan milik negara ini lebih banyak pembeli dibandingkan dengan penjualnya. Menurut waktu penyelenggaraannya, PT PLN termasuk ke dalam pasar harian karena PT PLN menyediakan serta memasok listrik setiap harinya untuk kemudian hari listrik itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, PLN termasuk ke dalam pasar barang konsumsi karena PLN menjual barang yaitu berupa listrik yang kemudian bisa Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan dibuka pertanyaan. Ya. Silakan, ada yang mau nanya? Kelompok 6? Ya. Ada yang mau nanya? Ya. Ya. Yang mau nanya sebutkan nama dan nomor absen. Dah, semua. Sudah jelas. Ah, Sudah jelas. ya. Kelompok 3 ada yang mau nanya? Oh, nggak ada. Oh, baik. Ternyata tidak ada yang ditanyakan ya. Atau kalian mau nanya ke yang lain? Oh, sudah. Ya. Silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Ya. Silakan kelompok 4 untuk tampil ke depan mempresentasikan. Ini di Gimana sih? Yang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang
pada di gambar F sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Faisal dari absen 20. Nama saya Aurelia Zarka Nur Sifa dari absen 07. Saya Priyanti Diastuti dari absen 4. Nama saya Ardialena Putih dari absen 5. Saya Stefania Marini dari absen 33. Jadi, mengapa pada gambar tersebut itu bisa dikatakan sebagai pasar? Karena pada gambar tersebut terdapat produk otomotif berupa sepeda motor, serta terdapat konsumen yaitu pengunjung dalam pameran tersebut. Pada gambar tersebut juga terdapat harga yang ditawarkan pada display. Selanjutnya, gambar tersebut termasuk dalam bentuk pasar apa sih? Nah, berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar tersebut termasuk pasar abstrak. Karena pembeli tidak dapat menerima motor dalam kurung barang secara langsung, melainkan harus melalui proses transaksi di dealer. Berdasarkan luas wilayah kegiatan, termaksud pasar lokal karena pasar atau pameran tersebut hanya mencangkup salah satu daerah. Contohnya pameran motor di daerah Senayan, yaitu Senayan Park. Otomatis hanya mencangkup satu wilayah di Jakarta, yaitu Senayan, serta berasal dari wilayah yang sama. Oke, selanjutnya, berdasarkan organisasi pasar. Termaksud pasar persaingan tidak sempurna berbentuk oligopoli. Karena hanya terdapat beberapa perusahaan otomotif yang menguasai seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Yang kedua, karena produk yang dihasilkan bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, saling ketergantungan, yaitu kebijakan harga diri suatu perusahaan mempengaruhi kebijakan perusahaan lain. Selanjutnya ada berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Termasuk pasar bulanan karena biasanya pasar otomotif itu bertepatan dengan pameran atau event-event yang diadakan di mall tertentu setiap bulannya dengan waktu tertentu. Lalu ada yang berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Termasuk pasar barang produksi karena para produsen memproduksi barang sepeda motor yang mendukung untuk kegiatan distribusi seperti antar paket dan ojek. Selain itu, pada gambar ini juga termasuk pasar barang konsumsi karena barang sepeda motor yang diproduksi juga dapat digunakan sehari-hari. Cukup dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Nak. Tadi adalah kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, hebat. Kalian mempresentasikan dengan sangat hebat ya. Dan berikutnya, ya, jadi berikutnya setelah presentasi sudah, kemudian kita akan melakukan sebuah kesimpulan, ya. Dari apa yang sudah dipresentasikan dengan berbagai macam bentuk-bentuk pasarnya dan sebagainya. Nah, yang pertama nih. Jadi, ternyata pasar itu tidak hanya suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pasar yang tidak terkait dengan tempat sebagai bertemunya penjual pembeli? Nah, ternyata pasar bentuknya tidak hanya suatu tempat, tapi bisa berupa apa saja. Online shop. Nah, iya, bentuknya online. Artinya pasar itu bisa berada di mana saja ya. Tempatnya tidak harus berada di satu tempat, tapi bisa melalui di mana saja. Nah, kalau online shop biasanya pembeli penjual ketemu nggak? Enggak kan ya? Penjualnya di mana, pembelinya di mana, barangnya di mana juga gitu ya. Pembaranya bisa langsung dengan melakukan transfer dan sebagainya. Ya. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat bentuk pasar, ya, ternyata bentuk pasar kan macam-macam ya. Tadi apa saja? Kalau di kelompok 1 bentuk pasarnya apa? Nah, dari struktur pasarnya. Ada pasar yang dikuasai oleh penjual, pasar apa? Pasar monopoli ya. Nah, jadi Nak, artinya bentuk-bentuk pasar yang begitu banyak dalam pembahasan tentang pasar
pasar dibagi menjadi 5 bentuk ya. Pertama berdasarkan apa? Berdasarkan sifat barang yang diperjualbelikan. Ada pasar abstrak dan pasar konkret. Yang kedua, berdasarkan luas wilayah. Nah, Nino, berdasarkan luas wilayah. Tadi ternyata ada pasar? Pasar lokal. Pasar regional. Sebelum regional ada pasar nasional. Ya. Jadi berdasarkan luas wilayah ada pasar lokal, pasar nasional, pasar regional dan pasar internasional. Ya. Dah, itu ya antara lain. Jadi presentasi tadi sudah bagus. Kemudian Bapak harapkan kalian bisa memahami terkait dengan bentuk-bentuk pasar yang ada melalui contoh-contoh yang ada di gambar. Dan Bapak yakin banyak sekali kondisi-kondisi yang ada yang bisa dikatakan sebagai suatu pasar. Hari ini kita hanya membahas 6 kondisi ya. Baik, terima kasih ya atas perhatian kalian. Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleksi ya. Jadi nanti ada beberapa kesan dan pesan dari kalian. Silakan sampaikan di depan ya. Kalian sampaikan terkait dengan setelah mempelajari materi tentang pasar ya. Nah, pertanyaan pertama begini. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari tentang materi pasar? Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, Serena, silakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Ludi. Pada pagi hari ini saya mau merefleksikan tentang pelajaran kita hari ini. Kesan saya setelah belajar tentang pasar itu saya sangat kaget karena ternyata bukan hanya satu pasar aja yang ada di sini, tapi ternyata banyak banget pasar yang udah tadi kita pelajarin, yang udah tadi kita lihat-lihat. Terus juga kita ternyata nggak harus ke pasar offline, ternyata kita bisa ke pasar online atau pasar abstrak itu. Jadi menurut saya pelajaran hari ini benar-benar seru banget karena saya bisa mengetahui banyak informasi terbaru tentang pasar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak ingin satu orang lagi. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Pak Ludi. Jadi setelah saya mempelajari materi tentang pasar, saya jadi mengerti sebelum kita membeli suatu barang, kita harus membuat kesepakatan atau negosiasi agar mendapatkan barang yang murah dan kualitasnya juga bagus. Oke, sekian refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu refleksi yang kita dapatkan dari teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan semuanya dapat memperoleh manfaat dari pembahasan materi pasar ini. Terima kasih. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tentang pasar dapat kalian pahami dengan baik dan dapat diterapkan terutama di kehidupan kalian masing-masing ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri sampai di sini, sampai ketemu lagi di minggu depan ya dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ludi. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya. Saya terima kasih sudah berkunjung ya ke kelas
waktunya Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya. Menurut Bapak bagaimana kesan dan pendapat Bapak terhadap observasi yang telah saya lakukan gitu kan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Ya. Baik, terima kasih Pak Nana atas kunjungannya kemarin di kelas saya saat saya mengajar. Jujur pelaksanaan observasi ini menyenangkan bagi saya karena ini juga bisa menjadikan pembelajaran bagi saya untuk bagaimana memaksimalkan tugas saya sebagai guru. Bisa begitu juga saya bisa mengetahui nantinya kekurangan mana yang saya lakukan sehingga untuk perbaikan mengajar di daerah. Iya. Baik Pak. Pak bisa tidak untuk menceritakan kembali berkaitan dengan area pengembangan yang Bapak rencanakan sebelumnya ya, kemudian dilaksanakan dalam proses observasi di kelas. Bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan kalau dibandingkan dengan rencana yang sudah dibuat oleh Bapak? Ya. Jadi untuk pengembangan diri itu terkait dengan pertama dari aspek pengetahuan ya Pak ya. Iya. Nah, artinya setelah siswa peserta didik mempelajari materi yang saya ajarkan, maka peserta didik akan memahami baik dari pengertian, itu terkait dengan pasar ya Pak ya, materi-materi yang saya ajarkan terkait dengan pasar. Jadi untuk aspek pengetahuan itu peserta didik mampu atau memahami tentang pengertian, ciri-ciri, sampai pada bentuk-bentuk pasar. Seperti itu. Kemudian untuk aspek keterampilan, untuk keterampilan, jadi sebelum saya menyampaikan terkait dengan pasar, peserta didik ini saya coba adakan suatu kegiatan yang sifatnya keterampilan, yaitu mereka berpasangan ya, dalam arti satu orang sebagai pembeli, satu orang sebagai penjual. Nah, mereka melakukan negosiasi karena sebelum materi pasar kan ada materi tentang permintaan penawaran, di mana ada yang sebagai konsumen dan ada sebagai produsen atau penjual. Nah, mereka saling berinteraksi nih, sehingga bagaimana proses terbentuknya harga kesepakatan melalui proses negosiasi tersebut. Jadi mereka bersimulasi untuk menentukan kesepakatan harga gitu ya. Terhadap satu produk yang ada keterampilan di situ bagi siswa untuk menentukan harga tawar menawar sehingga terbentuk harga pasar gitu ya. Itu pada materi sebelumnya ya. Oke, baik Pak. Sejauh mana kira-kira tingkat keberhasilan dari area pengetahuan yang direncanakan? Apakah Bapak mengalami kendala atau kesulitan dalam proses baik. Nah, saat pelaksanaan ada satu aspek lagi nih Pak, yaitu aspek sosial ya. Saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, peserta didik itu kemarin saya kelompokkan untuk kegiatan diskusi. Nah, di mana dalam lembar kerja diskusi itu ada suatu permasalahan. Nah, kan sehingga terlihat nih aspek sosialnya, di mana ada kerjasama, kemudian saling menghargai pendapat teman dan sebagainya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak yang terakhir, yaitu rencana selanjutnya, tentu saja kendala-kendala yang dihadapi pasti ada ya. Tapi kendala itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai suatu pemicu bagaimana saya lebih memaksimalkan lagi. Contoh kendalanya begini. Memang minat baca siswa masih kurang nih. Artinya dalam mencari referensi lain selain dari buku materi ataupun dari bahan yang saya berikan, mereka hanya terpaku di situ. Nah, sebenarnya hal lain terkait pasar itu masih banyak lagi. Nah, ini kendalanya kita harus lebih memaksimalkan, memotivasi siswa untuk membaca referensi lain. Jadi kendala itu menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, sebagai guru untuk terus berinovasi, meningkatkan ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira dari yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu,
kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran berikutnya, Pak? Iya. Kan tadi ada kendala-kendala gitu ya. Iya. Nah, justru dengan kendala yang saya alami saat proses materi yang diobservasi, saya jadi termotivasi untuk lebih memotivasi peserta didik lagi untuk lebih banyak membaca terkait dengan referensi-referensi lain sesuai dengan materi yang ada, sehingga untuk proses diskusi kembali siswa sudah banyak wawasan pengetahuan yang nanti bisa menjadi sebuah dialog interaktif dengan peserta diskusi lain. Ya, baik Pak. Itu ya, terima kasih Pak. Sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkunjung melakukan observasi di kelas pembelajaran Bapak, dan Bapak juga bersedia berdiskusi sebelum dan sekarang setelah proses pelaksanaan observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ludiono. Dan selanjutnya perkenalkan Pak Ludi. Tadi belum sempat kita diskusi. Ini Pak Denny Boy, pengajar praktik saya. Dan untuk selanjutnya saya mungkin mohon dengan sangat Pak Dede untuk melakukan umpan balik bagi saya dalam proses observasi. Ya, terima kasih pada Pak Ludi. Alhamdulillah sudah terlaksana ya, observasi di kelas sudah terlaksana. Sebelum observasi pasti dilakukan dulu dan menentukan kapan, perangkat apa yang harus disiapkan, kemudian pengembangan apa yang harus dilakukan di kelas begitu ya. Itu pembicaraannya kemudian dilakukan observasi berarti karena melihat ke kelas, dan tadi paskanya refleksinya ada atau apa, saya lebih fokus ke pandangan Pak Rudi ya, proses coaching. Dan harus tahu dulu observasi atau ini sama dengan supervisi, tapi kita lakukan dengan cara coaching ya. Coaching itu kita adalah menggali dari si coaching, menggali permasalahan itu, kemudian menggali solusinya dari coaching. Jadi bukan kita si coach yang menyampaikan permasalahan, dan bukan juga kita sebagai coach yang menyampaikan solusinya. Nah, kalau satu permasalahan itu sudah dapat, kemudian seperti tadi Pak Nana menunjukkan ada tantangan seperti ini, kemudian baru Pak Ludi, dan itu berarti coach memberikan alternatif tantangan. Seharusnya yang tantangan itu yang dirasakan oleh Pak Ludi. Ya, kemudian satu solusi yang diberikan harus digali lagi lebih dalam, digali lagi. Nah, itulah kemahiran, kepiawaian seorang coach untuk menggali sehingga si coach tidak merasa dibuli, tapi merasa dituntun. Baik, Pak Dodi, terima kasih atas umpan baliknya, masukannya untuk saya, untuk peningkatan kompetensi saya dalam hal coaching ya, coaching akademik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ludi ya.